Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas soal latihan AAT yang kemarin kalian belum pahami, yang di kertas selembar itu ya. Baik, dimulai dari angka yang paling terakhir. Di sini angka yang di request adalah nomor 48. Pencemaran suara terjadi jika suara sudah melampaui titik-titik desibel. Nah, kalau berdasarkan artikel yang ada di internet, jawabannya adalah 70 desibel. Nah, lalu bagaimana cara menanggulangi pencemaran suara? Cara menanggulanginya adalah dengan, misalnya kalau ada penduduk yang tinggal di seberang atau di dekat stasiun kereta api atau perlintasan kereta api, nah itu salah satunya dengan cara membangun atau menggunakan kedap suara, ya, bahan-bahan yang kiranya bisa meredam suara. Seperti apa? Seperti busa, kain atau sebagainya. Itu ya. Lalu ada di nomor 47, mana yang 47? Yang bukan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menghambat laju pemanasan global. Yang bukan upaya. Coba yang A, menerapkan peraturan pemerintah mengenai pelestarian lingkungan. Oke. Dengan adanya pelestarian lingkungan berarti menghambat yang namanya pencemaran ya. Kalau pencemaran menghambat yang namanya polusi. Nah, polusi itu kan bisa mengakibatkan meningkatnya gas-gas efek rumah kaca seperti itu ya. Jadi bisa meningkatkan pemanasan global gitu. Jadi kalau pemerintah menerapkan peraturan mengenai pelestarian lingkungan berarti betul. Yang B, melakukan berbagai kebijakan tentang pemulihan hutan, reboisasi, betul. Menerapkan kebijakan 3R, betul, seperti yang kalian lakukan pada pembelajaran P5 ya. Terus yang D, menerapkan peraturan ganjil genap untuk mengurangi pemanasan global, betul juga. Kenapa ganjil genap bisa mengurangi pemanasan global? Karena berkurangnya penggunaan kendaraan bermotor, seperti itu. Berarti yang bukan adalah yang menerapkan peraturan tentang penataan ruang di daerah perkotaan. Kalau ini lebih ke tata ruang. Ya. Selanjutnya di nomor 46. Nah, kita lihat limbah di sini. Limbahnya tentang apa nih? Limbahnya kebanyakan adalah limbah-limbah kaleng ya. Limbah kaleng penyemprot ya, bentuknya kayak semprotan gitu. Nah, limbah tersebut termasuk ke dalam limbah golongan, coba yang A, limbah organik karena tidak dapat diuraikan. Salah ya, karena kalau organik berarti bisa diuraikan. Yang B, limbah anorganik karena dapat diuraikan. Salah juga, karena limbah anorganik itu tidak dapat diuraikan. Ini bukan tertukar ya, tapi memang bukan jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang C, limbah B3. Nah, limbah B3 ini adalah limbah-limbah yang berbahaya, dapat meledak, pokoknya yang berbahaya, yang dapat meledak, yang dapat menimbulkan api, yang dapat menimbulkan misalnya kayak limbah suntikan gitu, dapat menimbulkan penyakit apa gitu. Terus limbah kertas karena dapat didaur tentu bukan limbah kertas. Limbah pestisida karena mencemari tanah, ini bukan pestisida. Selanjutnya nomor 46. Sudah 46-45. Gas metana CH4 adalah penyebab terbesar dari perubahan iklim dunia setelah karbon. Walaupun cuma metana bla 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 bla,
Nah, pertanyaannya, bagaimana partisipasi Anda dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi emisi gas metana? Yang pertama ditanyakan adalah bagaimana partisipasi terus untuk mengurangi gas metana. Coba kita lihat, gas metana itu berasal dari mana? Dari hasil-hasil produksi limbah rumah tangga kayak makanan ya. Terus dari pertanian, dari peternakan. Nah, seperti itu. Dan lain-lain ya, pokoknya yang menghasilkan metana. Kenapa bukan yang B, berjalan kaki sekolah? Padahal kita juga bisa berpartisipasi untuk mengurangi yang namanya gas-gas rumah kaca dari berjalan kaki, dari kita berjalan kaki ke sekolah gitu kan. Karena yang diminta adalah emisi gas metana gitu.